Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 27 Maret 2022 dengan judul Kita Harus Menuntut Janji Tuhan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi hidup kami. Lebih khusus sepanjang malam di dalam tidur kami tidur dengan begitu nyenyak. Di pagi hari kami dibangunkan oleh karena kasih dan rahmat Tuhan. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Matius 7 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Mari kita ikuti penjelasannya. Mintalah. Meminta menyatakan bahwa engkau menyadari keperluanmu. Dan jika engkau meminta dengan iman, engkau akan menerimanya. Tuhan telah menjanjikan sabdanya dan itu tidak boleh gagal. Jika engkau datang dengan penyesalan yang sungguh, tidak perlu engkau merasa bahwa engkau takabur bila meminta apa yang telah dijanjikan Tuhan. Apabila engkau meminta berkat yang engkau perlukan demi menyempurnakan tabiatmu, supaya menyerupai Kristus, yakinlah pada jaminan Tuhan bahwa apa yang engkau minta itu sesuai dengan yang dijanjikannya untuk dipenuhi. Merasa dan mengetahui bahwa engkau adalah orang berdosa merupakan dasar yang cukup untuk meminta kemurahan dan belas kasihannya. Carilah. Jangan hanya merindukan berkatnya, tetapi dirinya. Carilah dan engkau akan mendapat. Allah mencarimu dan kerinduan yang engkau rasakan untuk datang kepadanya adalah tarikan rohnya. Menyerahlah kepada tarikan itu. Kristus membela perkara orang yang dicobai, yang bersalah dan yang tidak beriman itu. Dia berupaya untuk mengangkat mereka agar bersahabat dengan Dia. Jika engkau mencari Dia, maka Ia akan berkenan ditemui olehmu. Ketoklah. Kita datang kepada Allah dengan undangan khusus dan Ia menunggu untuk menyambut kita di kamar pertemuannya. Murid-murid pertama yang mengikut Yesus tidak puas dengan percakapan yang terburu-buru dengan Dia. Mereka berkata, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Biarlah orang-orang yang merindukan berkat Allah mengetuk dan menunggu di pintu kemurahan hati dengan jaminan yang kukuh, seraya mengatakan, "Karena engkau ya Tuhan telah mengatakan, setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan." Dikutip dari buku Khotbah di Atas Bukit, halaman 147 dan 148. Biarlah bacaan renungan kita pada saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga,
Terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi hidup kami, lebih khusus kebenaran firman-Mu dapat memberikan berkat kekuatan rohani bagi kami untuk melakukan segala tugas, pelayanan, pekerjaan kami sepanjang hari ini. Lebih dari itu memberikan penekanan khusus kepada kami. Meminta, menyatakan bahwa Engkau menyadari keperluan-Mu. Dan jika Engkau meminta dengan iman, Engkau akan menerimanya. Carilah, jangan hanya merindukan berkat-Nya, tetapi diri-Nya. Ketuklah kita datang kepada Allah dengan undangan khusus. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya. Kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga selalu kepada mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Mereka juga membutuhkan hikmat pengetahuan sorga, Tuhan berikan kepada mereka. Roh dedikasi di dalam pelayanan, agar di tengah-tengah pandemi ini, mereka juga dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada saat ini. Lindungi mereka Tuhan, pelihara mereka, curahkan hikmat, pengetahuan sorga selalu kepada mereka. Lebih daripada itu, mereka membutuhkan akan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap lembaga pendidikan, Tuhan berkati guru-guru, kepala sekolah, dan setiap siswa, agar mereka dapat mendidik anak-anak bukan sekedar memperoleh pengetahuan dunia, tetapi yang paling terutama adalah memiliki karakter Yesus Kristus. Kami juga menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Lindungi mereka, pelihara mereka, hiburkan mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan sukacita di dalam pelayanan bagi mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk terus berharap bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.